kita akan membahas tentang trauma, sebuah luka batin yang tak terlihat, tetapi bisa mempengaruhi hidup seseorang secara mendalam. Kita akan mengenal apa itu trauma, jenis-jenisnya, dampaknya, bagaimana proses penanganannya, hingga mengapa dukungan sosial dan bantuan profesional sangat penting. Penjelasan pertama yaitu apa itu trauma. Trauma adalah respon emosional dan psikologis seseorang terhadap peristiwa yang sangat mengejutkan, menakutkan, atau mengancam. Trauma bukan hanya tentang apa yang terjadi, tapi bagaimana tubuh dan pikiran kita mengolah kejadian itu. Trauma tidak selalu muncul dari peristiwa besar seperti bencana atau kekerasan. Kadang pengalaman yang tampak sederhana bagi orang lain dapat sangat menyakitkan bagi seseorang dan itu tetap valid. Selanjutnya, ada jenis-jenis trauma yang muncul. Yang pertama, trauma akut. Terjadi akibat satu kejadian besar dan mengejutkan. Contohnya itu seperti kecelakaan, bencana alam, kekerasan fisik, atau kehilangan mendadak. Yang kedua, trauma kronis. Terjadi karena paparan kejadian menyakitkan yang berulang, seperti bullying, kekerasan dalam rumah tangga, atau hidup dalam lingkungan penuh konflik. Yang ketiga, trauma kompleks. Terjadi ketika seseorang mengalami banyak kejadian traumatis dalam jangka panjang, terutama di masa kecil. Trauma ini sering mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan melihat dirinya sendiri. Yang keempat, trauma sekunder. Dialami oleh seseorang yang sering mendengar atau menyaksikan kisah traumatis orang lain. Yang kelima, trauma peristiwa besar, seperti gempa bumi, banjir, tsunami, atau konflik sosial. Trauma jenis ini dapat dialami oleh banyak orang sekaligus. Yang selanjutnya ada dampak trauma. Trauma dapat memberikan dampak yang sangat luas pada kehidupan seseorang, baik secara emosional, fisik, maupun sosial. Secara emosional, orang yang mengalami trauma yang pertama bisa merasa cemas, yang kedua sedih, yang ketiga takut, dan yang keempat bahkan mudah marah tanpa alasan yang jelas. Secara fisik, trauma dapat memunculkan gangguan tidur, sakit kepala, tegang pada otot, dan rasa lelah berkepanjangan. Teknik dan pendekatan konseling untuk menangani trauma. Pertama ada trauma fokus kognitif behavioral terapi yang membantu seseorang mengenali dan mengubah pikiran-pikiran negatif akibat trauma. Kedua ada EMDR yang membantu otak memproses ulang pengalaman mengejutkan melalui gerakan mata terarah. Ketiga, pendekatan humanistik, memberikan ruang aman bagi klien untuk mengekspresikan perasaan tanpa dihakimi. Yang keempat, pendekatan naratif, membantu klien memahami pengalaman traumatisnya dan membangun cerita hidup yang baru lebih kuat. Terakhir, terapi berbasis tubuh atau somatik terapi, membantu mengatasi ketegangan fisik yang tersimpan akibat trauma. Setiap pendekatan dipilih berdasarkan kebutuhan klien agar proses penyembuhan menjadi lebih efektif. Cara menangani trauma. Langkah pertama adalah mengakui bahwa trauma itu nyata dan tidak lagi mengabaikan perasaan sendiri. Kedua, menjaga kondisi fisik penting dilakukan, seperti tidur cukup, makan teratur, dan melakukan aktivitas fisik ringan karena tubuh sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental. Ketiga, mengurangi pemikiran menyalahkan diri. Selanjutnya, pentingnya dukungan sosial dan bantuan profesional. Pemulihan dari trauma akan jauh lebih mudah bila seseorang mendapatkan dukungan sosial dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitar. Dukungan ini memberikan rasa aman, membuat korban yang selamat merasa tidak sendirian,
dan membantu mengurangi perasaan terisolasi. Terakhir, trauma adalah luka batin yang sering tidak terlihat, tetapi sangat nyata bagi orang yang mengalaminya. Dengan pemahaman yang tepat, dukungan sosial, dan bantuan profesional, setiap orang memiliki kesempatan untuk pulih dan menemukan kembali rasa aman dalam dirinya. Sekian, tetap peka terhadap diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya. Terima kasih karena telah menonton video ini.